Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita sedikit berbagi pengalaman maupun informasi guys ya. Jadi kalau saya perhatikan dari komentar teman-teman di YouTube, kemudian keluh kesahnya teman-teman yang baru mulai nangkar, itu banyak sekali guys ya. Entah itu kegagalan ataupun keberhasilan yang sementara dan lain-lain. Nah, jadi untuk nangkar ini sebenarnya kita itu harus punya niat dulu ya. Yang pertama, niatnya itu adalah bukan untuk menghasilkan ataupun untuk mencari untung ya. Tapi kita itu harus senang dulu gitu loh. Kita itu memang cinta kepada murai batu. Nah, jadi banyak teman-teman itu kadang yang sudah berpikirnya ke uang ataupun penghasilan dari penjualan murai batu. Padahal semua itu butuh proses ya. Entah itu dari mulai produksinya sampai nanti penjualannya, itu semua butuh proses. Bahkan di saat penjualan banyak juga yang pusing, gak tahu mau jualnya kemana gitu loh. Nah, maka dari itu di sini saya buatkan video karena saya juga udah mengalami dan melewati semua itu. Tantangan selama 4 tahun lebih menangkar, mungkin lebih ya. Itu saya rasakan banyak sekali rintangan ya. Nah, jadi kuncinya adalah dalam menangkar, yang pertama itu tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, kita itu harus konsisten ya. Konsisten dalam artian jangan patah semangat gitu loh, jangan gampang frustasi ya. Nah, yang ketiga ini sama halnya tadi ya, kita itu jangan gampang patah semangat ataupun frustasi ya, karena ya itulah tadi namanya hidup ya, ataupun berusaha, semua itu punya resiko dan tanggung jawab. Maka dari itu ya kita harus konsisten walaupun kondisi kita sedang di bawah ataupun kondisi kita lagi hancur-hancurnya ya. Jangan, kadang banyak penangkar baru itu baru memulai udah ketahuan banyak kendala, langsung berhenti ya, maka nggak bakal jadi tangkarannya gitu ya. Nah, kemudian lagi kita itu juga perlu yang namanya pergaulan antar sesama para kicau mania, maupun misalkan kita ternaknya murai batu ya, para pencinta murai batu, yaitu kita harus mendekatkan diri. Alangkah lebih baik lagi kita mendekatkan diri kepada para penangkar-penangkar yang mungkin sudah berpengalaman. Jadi nggak harus paham, nggak harus pintar dia, nggak harus berhasil. Cuma kita itu yang penting kita tahu loh kendala-kendalanya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana gitu loh. Nah, itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu yang paling sangat mempengaruhi itu adalah yang terakhir ini, dana, masalah keuangan ya, ataupun budget. Karena dalam ternak murai batu ini kita itu harus siap ya, siap mental, siap modal, siap materi ya, itu karena semua itu saling berhubungan ya. Pertama apa, mental tadi. Kalau misalkan murai batu kita mati salah satunya, ataupun ada masalah, ataupun perlu pembuatan kandang dan sebagainya, itu kan kita harus siap gitu loh. Siap dalam artian juga berhubungan dengan modal tadi ataupun uang ya. Nah, itu harus kita persiapkan. Nah, maka dari itu ternak ini sebenarnya dibilang gampang susah itu ya seperti itu sih. Kadang kalau lagi hokinya dia tiba-tiba jodoh dan berhasil ya, kemudian
ada juga yang baru pertama langsung ngebantai atau gimana karena tidak tahu ilmunya, udah langsung angkat tangan, langsung ini gulung tikar lah ibaratnya seperti itu. Itulah yang sebenarnya membuat penangkar itu nggak bakal berkembang ataupun nggak bakal jadi. Ya, saya jamin kalau dia sudah kena mental itu ya udah pasti nggak bakal jadi. Tapi kalau dia sudah siap semuanya, insya Allah aman ya. Tapi yang paling penting itu adalah modal ya ataupun uang. Jadi kalau kita dari nol, kalau modal kita habis, susah. Jadi menangkar murai batu saya katakan lagi di sini, kita tidak bisa dari nol. Ya, kalau orang bilang dari nol itu salah. Ya, karena kita menangkar ini butuh ilmu ataupun upah les lah jatuhnya seperti itu. Ya upahnya dari mana? Bukan kita bayar orang seperti itu, bukan. Ya misalkan kita belajar menjodohkan murai batu. Ya, murai batunya misalkan rusak gitu ya. Bulunya rusak atau gimana itu kan. Nah, otomatis kita harus mencari lagi indukan baru. Kalau kita menunggu, ya bisa juga. Cuma kan kita mengeluarkan uang terus, ya. Sama aja jatuhnya. Ya lebih baik kita cari yang baru yang siap gitu loh. Nah, disitulah kendala-kendala dalam beternak murai batu. Nah, kemudian mungkin yang kali ini nggak begitu berpengaruh gitu ya. Cuma berpengaruhnya nanti di akhir pada saat kita sudah mulai masuk masa produksi aktif ya. Nah itu adalah indukan ya. Jadi indukannya kalau bisa itu cari yang memang indukan yang bagus ya, jangan indukan sembarangan. Karena kalau indukan yang sembarangan ditambah lagi tidak ada kualitas, orang beli beberapa kali tapi hasilnya tidak memuaskan, ya otomatis kita percuma aja gitu loh, susah penjualannya. Dan juga paling kalau kita jualnya lebih murah harganya gitu loh. Nah maka dari itu perlu adanya indukan-indukan yang bagus ya. Tapi kalau untuk belajar ya balik-balik lagi yang tadi, untuk belajar ya nggak jadi masalah kalau misalkan Anda mau yang low budget ya, mau yang beli murah-murah dulu mas untuk belajar ya nggak masalah ya. Cuma ya itu tadi, kita bakal suatu saat kita bakal pusing dan pengen upgrade ya, upgrade indukan baru kalau misalkan budgetnya sudah mumpuni. Nah jadi itulah tadi kenapa para penangkar itu tidak bertahan lama ya. Banyak sekali yang ibaratnya itu gulung tikar, kecuali ada juga yang dia masih nangkar walaupun Tapi kan bunyi kan? krisis ataupun gagal gitu ya taruhnya. Nah cuma dia itu sebenarnya suka ya, Biar jodoh. suka dengan burung murai batu ya ataupun kacer yang diternak misalkan ya. Jadi semua itu terbayarkan walaupun dia tidak menghasilkan, tapi semua terbayarkan dari dia berbunyi ya, dia lihat dia terbang sana kemari, itu aja udah senang sebenarnya ya. Cuma itu tadi, kepuasan orang beda-beda dan tujuan orang juga beda-beda. Jadi di sini Anda harus mempunyai tujuan yang pas gitu loh, jangan sampai tujuannya itu salah. Kalau Anda mau mulai beternak dari nol ataupun yang mempunyai niat untuk menghasilkan uang dari murai batu, itu bakal sulit ya. Karena apa? Anda pasti akan berhemat-hemat. Padahal dalam beternak murai batu kita nggak bisa hemat-hemat. Kita harus poya-poya. Ya, poya-poya dalam artian jangkriknya harus banyak, kroto ready, ulat ready, cacing ready. Itu semua vitamin-vitamin ready. Kemudian indukan-indukan nggak boleh beli tanggung ya. Kalau yang murah kan biasanya yang ganti bulu, yang lagi rusak, yang lagi macet, itu kan lebih murah. Nah, nggak bisa, kita harus beli yang siap. Yang siap kan lumayan harganya, baik jantan maupun betina. Nah itulah tadi kunci-kunci sukses
dalam peternak murai batu. Jadi kita itu jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung juga ya. Karena saya mengalami juga dari awal dulu ya seperti itulah kira-kira. Ya akhirnya bertahun-tahun lamanya barulah saya temukan yang paling cocok itu adalah ya gitu, indukan yang bagus. Kita harus mempunyai dana lebih ya. Jadi ibaratnya itu kita udah beli murai batu misalnya sepasang gitu ya. Nah, kita tetap harus ada uang covernya lagi ya. Ada uang lagi untuk beli jangkrik, untuk jaga-jaga kalau indukannya macet atau gimana ya. Itu. Nah, itulah sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengerti. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.